Halo Bapak Ibu semua, selamat bergabung kembali di kelas review Enzim Bakti Indonesia. Ya, kali ini kita memasuki review kelima tentang meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Baik, mari kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjut pada review yang kelima, bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Ya, kelas ini yang disampaikan oleh Dr. Join, kita review ulang agar lebih memahami. Ya. Pada sesi kelima ini kita akan mereview tentang kompres hangat antroposofi yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Dan kompres hangat ini kali ini kita akan membahas 3 jenis kompres. Yang pertama kompres hangat bunga yarrow yang baik bagi liver. Yang kedua kompres hangat jahe, itu baik bagi ginjal. Yang ketiga, kompres hangat kentang, itu baik bagi paru-paru. Nah, tentunya semua ingin tahu bagaimana kompres ini bekerja, fungsinya apa, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, kompres bunga yarrow. Ya, manfaat bunga yarrow itu apa? Yang pertama itu mengaktifkan fungsi liver, mengekskresikan cairan dalam tubuh, dan memurnikan cairan darah, yang artinya dia bisa membuang cairan-cairan tubuh yang tidak berguna, dibuang keluar, dan memurnikan cairan darah kita. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah flu dan masuk angin. Ya, jadi dia bisa mengatasi seperti gejala-gejala flu dan ya seperti batuk dan masuk angin di tubuh ya. Yang ketiga, antiinflamasi, ya anti peradangan nih. Antibakteri, mengurangi dahak dan menurunkan demam. Ya, jadi sangat bagus sekali ya. Terus berikutnya, menghilangkan depresi, kecemasan dan gangguan tidur. Ya, yang mempunyai masalah stres, sulit tidur, ini sangat bagus sekali. Yang kelima, ya mengatasi gangguan pencernaan, ya seperti timbulnya kejang, gastristik itu kembung ya, perut kembung dan mual ya. Terus bisa mengatasi ya, dia bisa menyembuhkan masalah psikis ya. Psikis itu masalah kejiwaan ya. Terus dia bisa melemaskan ketegangan syaraf, dapat meningkatkan motivasi diri ketika energi kita menurun. Nah, ya artinya saat kita lemas, lesu, ya dia bisa menangkitkan motivasi kita ya agar tetap ya berenergi ya atau bersemangat untuk sembuh ya. Nah, jadi ini fungsinya sangat bagus sehingga mengapa Dr. John menganjurkan kita yang melakukan kompres yarrow ini ya. Oke, kita lihat bagaimana cara penggunaan kompres yarrow ini ya. Nah, ini ada video singkat ya, kita lihat bersama ya. Ya, jadi pertama kita harus siapin dulu sebuah ya. Jadi pertama kita harus siapin dulu sebuah bed. Ya, ini bednya. Ya, jadi siapin kain yang panjang itu tadi. Yang kedua, satu handuk kecil dan satu handuk wajah yang panjang ya. Ya. Dan juga baskom. Ya, baskom plastik boleh, baskom besi juga boleh ya. Kemudian kita lebarkan ini handuk wajahnya, kita letakin handuk kecil di tengah. Cara lipatnya seperti ini. Oke, nah, kita letakin di baskom sebagai persiapannya ya. Langkah ketiga, kita siapin bunga yarrow. Ini bisa beli di supermarket atau toko organik, biasa ada jual ya. Packing besar gini ya. Kita siapin satu wadah 300 ml ya atau lebih ya. Dan isinya air panas 300 ml ya. Ini dalamnya ada air panas ya, kita masukin bunga yarrow-nya ke dalam. Kemudian kita tutup. Biarkan direndam selama 5 menit. Ya, setelah 5 menit siapkan satu saringan ya. Nah, jadi kita yang ambilnya cuma tehnya ya. Ya, nah, kita tuang di handuk tadi. Kemudian kita peras hingga kering, harus kering ya. Peras hingga kering. Harus benar-benar kering ya, kalau enggak nanti dia akan menyebabkan cepat dingin ya, jadi harus
harus benar-benar kering ya. Benar-benar kering diperas ya, sampai benar-benar kering ya dikerasnya. Ya, langkah berikutnya, nah, kita siapin ya, ini pasien yang akan diberi kompres di bagian livernya, yaitu bagian kanan ya. Di sini kita letakin ya pelan-pelan ya, hati-hati panas ya. Kita tanyakan dulu pada pasien apakah nyaman ya. Nah, di sisi kanan perut ini Yaro ya, karena dia kompres adalah untuk liver ya. Kita tutup dulu dengan satu. Kemudian ya kita tutup, dan ingat kain yang panjang tadi itu untuk mengikat ya, untuk merapatkan ya kompresan kita ya. Kita lihat, tarik ketat. Nah, kita lihat tarik ketat. Nah, tarik ketat, benar-benar ketat, menempel ke perutnya, membuat kompresan itu menempel ya, itu fungsinya. Oke. Ya, kalau bisa tambahkan satu kompres hangat biar agar lebih menghangati ya, karena kompres kita itu lebih kurang setengah jam ya. Kalau cuma air teh tadi saja nanti sebentar dia sudah dingin ya. Oke, kita kompres, biarkan setengah jam. Oke, setelah 30 menit kemudian kita buka. Oke, kita lepasin kompresannya semua. Oke. Tutup kembali ya, dan biarkan istirahat lagi setengah jam. Jadi untuk proses satu kali terapi kompres butuh waktu 1 jam ya untuk istirahat. Jadi pasiennya dibiarkan istirahat, rileks, dan tidur kalau bisa. Itu paling bagus ya. Baik, berikut adalah kompres jahe. Ya, penggunaan jahe secara eksternal dapat merangsang rasa hangat yang keras di dalam tubuh manusia dan menyebarkannya ke sekitarnya, yaitu dia bisa mereaksikan panas tubuh dan menyebarkan ke seluruh tubuh ya. Dan dalam kondisi tersebut hati dan jiwa akan terasa lebih erat terhubung dengan tubuh ya. Itu artinya ya, hati, jiwa, dan raga ini bisa menyatu dengan baik ya, yang dapat dilihat dari napas semakin mendalam pada orang tersebut ya, dan pasien dapat merasa stabil dan tenang di batinnya dan dapat melepaskan ketegangan emosional dan fisiknya ya. Itu luar biasa sekali. Jadi sangat bagus ya kompres jahe ini, terutama bagi yang sakit pinggang atau tubuh terasa dingin ya, itu bagus sekali juga ya. Oke, kita lanjut, dan ingat ya, untuk kompres jahe ini dilakukan ya dari pagi hingga jam 4 sore, tidak boleh dilakukan di malam hari ya, nanti akan menyebabkan susah tidur ya. Oke, ingat itu ya. Baik, kita langsung lanjut ke videonya ya. Caranya penyiapannya sama seperti di awal ya. Langsung lanjut aja ke bagian sesi penyiapan jahenya ya. Jadi pakai bubuk jahe 1 sendok ya. Ya, pakai bubuk jahe, kalau nggak ada pakai jahe cincang boleh ya. Sama juga dia masukin ke dalam termos ya, dibiarkan 5 menit. Sama juga siapin saringan, tuang. Ingat ya, diperas hingga kering, ini sangat penting. Karena kalau tidak kering nanti dia cepat dingin. Ya, seperti sama juga cara keempat ya, tapi ini arah kompresnya di bagian punggung ini ya, di bagian ginjal ini ya.
Nah, perhatikan baik-baik di bagian ginjal ini dikompres. Nah, jadi kita harus siapin dulu kainnya nih yang sudah basah tadi. Nah, oke. Kita letakin di atas sini. Ya, terus kita minta pasien baring nanti di bagian atasnya. Oke, pasien baring. Oke, setelah baring ya kita ikat sama ya dengan kain ini. Kain yang panjang ini fungsinya untuk mengikat rapat agar ya kain kompres itu menempel ya padat di bagian tubuh kita, yang menempel dekat ya di bagian tubuh kita. Kemudian tutup dengan selimut, ya biarkan pasien istirahat 30 menit. Setelah 30 menit ya sama, kita buka pelan-pelan, buka handuknya ya, pelan-pelan lepasin kompresannya. Ya, kemudian olesin sedikit minyak olive oil kalau bisa ya. Ya, olesin sedikit minyak olive oil merata agar tubuh dalam kondisi hangat. Ya, olesin. Ya, kemudian dengan rileks, fokus kembali lagi. Oke, biarkan lagi istirahat 30 menit. Sama, prosesnya tetap 1 jam juga ya. 30 menit kompres, 30 menit istirahat. Berikutnya adalah kompres kentang. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan tentang kompres kentang ini ya. Memang kompres kentang ini sangat bagus ya untuk paru-paru kita ya, terutama mengatasi gejala seperti infeksi saluran napas ya, seperti bronkitis, gejala batuk parah ya, pneumonia ya, pneumonia, sesak napas dan batuk rejan ya. Nah, terutama kondisi-kondisi pandemi ini ya, mungkin ada beberapa gejala seperti ini yang kurang baik ya, bisa kita gunakan dibantu dengan kompres kentang nih ya. Seperti sesak napas sangat membantu sekali ya. Mari kita lihat cara pengaplikasiannya bagaimana. Oke, di sini pengaplikasiannya ada 2 cara. Ya, yang pertama kita menggunakan opsi menggunakan kentang ya. Jadi siapkan 2 biji kentang rebus panas ya, udah direbus panas ya, kondisi masih panas ya. Ya, ukuran sedang, tidak perlu terlalu besar ya, tanpa dibuang kulitnya ya. Siapkan kain 25 x 40 cm, ya letakkan di atas papan potong ya. Ya, letakkan kentang di atas kain ya. Kemudian letakkan kertas di atas, kemudian letakkan di atas papan potong, kemudian hancurkan kentangnya tanpa perlu buang kulitnya. Setelah hancur rata, dipres rata gitu ya. Setelah pres rata, kita tutup menjadi persegi 4 ya. Tutup dengan kain, lipat 4 sisinya, semua sisinya ke dalam menjadi persegi 4, jadilah 1 paket sebesar ukuran tangan. Letakkan paket ini di tulang dada ya, di tengah-tengah dada ini ya. Jauhkan dari tiroid dan jantung, jauhkan dari leher dan jantung ya. Bungkus kain perantara di sekelilingnya, bungkus kayak tadi ya, yang di video yang di bagian nanti ada videonya, bisa kita lihat ya. Tentunya bungkus dengan selimut ya. Durasi kompres 30-45 menit ya. Pastikan kondisi hangat dan nyaman. Istirahat pasca perawatan adalah 30 menit ya. Baik, kita lanjut lagi. Cara keduanya yaitu menggunakan bubuk kentang ya. Cara kedua berikutnya adalah menggunakan bubuk kentang ya. Jadi bagaimana caranya, kita perhatikan di sini bersama ya. Ya.
Jadi carilah bubuk kentang yang tanpa susu dan telur, murni ya. Biasanya bisa dapat dengan supermarket ada jual. Ya sama, disiapin sebuah kain panjang ya. Nah seperti ini. Ya handuk. Pasien minta baring. Oke, karena mau dibungkus sekitar dada ya. Oke, ini menggunakan bubuk kentang ya. Nah, sekitar 4 sendok siapin. Ya, kita siram air panas 400 ml. Ya, 400 ml ya. Ya, kita aduk-aduk. Ya, kita letakin kentangnya di atas kain. Kemudian bungkus. Nah, ditekan bungkus. Ya, menjadi persegi ya, 15 kali 12 cm ya. Nah, kita tes dulu kehangatannya di sisi pasien, pastikan tidak terlalu panas ya. Letakin di tengah dada ya. Ya, sebelum diletakin ya tanya dulu pada pasien nyaman apa enggak. Nah, kalau terlalu panas jangan langsung letakin, nanti bisa terkejut ya. Atau terbakar kulitnya ya. Jadi perlu hati-hati, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kehangatan pelan-pelan. Ya, setelah nyaman baru letakin, ya, oke. Setelah diletakin, ya kita ambil kainnya yang tadi diletak di bawah, kita tutup rapat. Ya, yang kali ini tidak perlu terlalu kencang ya, seperti tadi. Yang penting ditutupi. Oke. Nah, terus kemudian, ya, oke, sudah mengikat dengan baik. Ya. Oke, terikat dengan baik. Nah, oke. Oke, kita tutup dengan selimut. Oke, menjaga kehangatannya ya. Ya, kasih sedikit bantal, ya akan mempermudah pernapasan juga. Nah, di bagian kaki juga dikasih ya bantal agar lebih rileks ya. Ya, semuanya tertutup rapat ya. Ya, jangan selimut. Jadi tidak boleh di ruangan ber-AC. Ya, tidak sambil nonton handphone juga tidak ya. Ya, jadi benar-benar rileks. 30 menit atau setengah jam. Ya, setelah itu kemudian dilepasin juga sama, harus dikeluarkan dan kompresnya dilepasin semua, biarkan lagi istirahat lagi 30 menit. Jadi total 1 jam proses terapinya. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, Bapak Ibu, semua tentang pelajaran kompres hangat ini semuanya diajarkan ya dari Vademecum, yaitu center dari antroposofi di Jerman ya. Ya, yaitu center dari perawat antroposofi ya.
Jadi di sini nanti linknya akan saya letakin di bawah. Bapak Ibu boleh klik ya, boleh baca-baca. Kalau ngerti bahasa Inggris bisa baca-baca sendiri ya. Bisa baca-baca sendiri kalau ngerti bahasa Inggris ya, akan sangat membantu ya tentang berbagai macam terapinya ya. Jadi kita jika dalam kondisi membutuhkan, kita boleh lakukan perawatan sendiri di rumah ya. Baik, berikutnya. Ya, jadi tujuan utama dari kompres hangat ini adalah relax ya. Dengan relax ini tubuh akan istirahat ya, jadi akan mengistirahatkan tubuh fisik ya. Jadi dalam sisi pandangan antroposofi ini 4 tubuh ini sangat berpengaruh ya. Dengan kompres hangat ya, dia akan mengistirahatkan tubuh fisik ya. Kedua, tubuh eterik yang akan melakukan perbaikan tubuh. Jadi tubuh eterik ini berfungsi untuk penyembuhan. Dia akan bekerja di saat tubuh kita tidur. Ya, dalam antroposofi, jika saat tidur ya, tubuh astral dan organisasi diri akan meninggalkan tubuh ini. Ya, dia pergi ke angkasa untuk menutrisi diri. Ya, dan eterik akan bekerja untuk memperbaiki tubuh fisik. Ya, ini makanya dengan kompres hangat ini membuat rileks, tubuh fisik istirahat, tubuh eterik bekerja, dan astral melembut, terkontrol dengan baik ya. Dan otomatis juga dia akan menyadarkan organisasi diri yang membuat pikiran kita kembali ke tubuh kita. Jadi benar-benar nanti otomatis akan terjadi proses ya penyembuhan oleh tubuh kita. Dan ingat, penyembuhan itu adalah berasal dari diri kita, karena menurut teori antroposofi, setiap manusia ada kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hari ini ada sharing kita sampai di sini ya. Jika ada kekurangan kita mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.